What's up bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi dengan saya ya. Sekarang kita agak cerita sedikit ya mengenai tentang pekerjaan pabrik di Jepang ya. Nah, kebetulan saya kerja di pabrik tebu sekarang ya. Nanti pindah lagi bulan 4 seperti biasa ya yang ada di video sebelum-sebelumnya. Saya ini sementara kerja di sini ya. Sekarang udah bulan ketiga kerja di sini ya. Jadi kerja di sini itu enak, kerjanya cuma bersih-bersihkan sampah-sampah tebu sisa. Nah, habis itu bantu-bantu dikit-dikit, bantu main loader dikit ya kan, diajarin sama leader-leader di sini. Nah, kalau untuk pabrik tebu sendiri jarang ya. Jarang sekali ada job pabrik tebu kecuali dia kalau TSK-nya kayak TSK Hakeng ya. TSK Hakeng itu kayak nomaden. Nomaden itu pindah-pindah ya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Misalnya 3 bulan di tempat A. Nah, nanti selanjutnya selepas 3 bulan itu nanti pindah lagi di tempat B. Selesai di tempat B dipindahkan lagi di tempat C. Nah, begitu terus. Begitu terus perputarnya, tidak menetap ya pekerjaannya. Nah, jadi di pabrik tebu yang ini lumayan agak oke lah menurut saya. Jam ninkingnya ada, yakingnya ada, oke semua lah intinya. Kayak ningking itu kan masuk pagi ya kan, artinya kayak masuk pagi gitu. Nah, masuk pagi ada lemburnya, ada lengkap semuanya. Di sini juga dekat ya dari rumah ke apa namanya, kalau dari Apato ke tempat kerja ini ke pabrik ini sekitar 1 menit udah sampai, 1 menit ya kalau lari ya. 2 menit 5 menit lah hitung-hitungannya kalau kita pakai sepeda atau pakai jalan kaki ya, 5 menit lah hitungannya. Tapi kalau laju kita lari ya kemungkinan inilah kemungkinan bisa sampai 1 menit lah, soalnya dekat sekali daerah ya. 1 kilometer nggak nyampe ya, beberapa ratus meter, cuma 100 meter lah ada, dekat pokoknya ya. Nah, di sini itu untuk pabrik tebu, nah pabrik tebu sendiri tidak bisa cuaca yang terlalu dingin dan terlalu panas, dia sedang. Nah, makanya pabrik tebu itu jarang sekali di Jepang. Adanya di daerah yang agak-agak panas gitu, agak tropis seperti kayak Okinawa gitu kan. Nah, Okinawa ini banyak, entah dia ada Miyakojima, ada di Naha dan lain sebagainya ya kan. Nah, saya kebetulan kena di Miyakojima. Miyakojima itu di pulau Okinawa, cuma dia di pulau lagi, jadi 2 kali jadinya. Bukan di Okinawanya, di Miyakojimanya, cuma masih prefektur yang sama, prefektur Okinawa ya. Nah, buat teman-teman di sini tidak ada yang karyawan tetap ya kalau di pabrik tebu ini. Dia, makanya saya tadi bilang dia cuma adanya kerja ini nggak tetap gitu, jadi kerjanya pindah-pindah sama orang Jepangnya juga. Sementara kalau kalau pegawai di sini itu menetap. Kalau pegawai yang di pabrik tebunya, yang pegawai aslinya kayak leader-leadernya gitu, nah itu menetap. Dia dia bulan 12 sampai bulan 3 itu main loader. Nah, bulan 4 sampai bulan 7 itu mereka bersihin pabriknya ya. Mereka bersihin pabrik tebunya. Nah, habis itu mereka pindah ke pengolahan logam. Nah, habis pengolahan logam itu ada kayak ngelas, semua di sini lengkap ya, alat-alat berat semua di sini lengkap. Makanya kalau seandainya ini kalian pandai main alat berat, jadi di Jepang itu enak. Butuh skill menggunakan alat berat kalau di Jepang ini. Nah, semakin kalian punya skill, nah semakin kalian kayak berfungsi untuk kerja di Jepang. Mau kerja di pabrik, mau kerja di pertanian, itu semuanya menggunakan alat berat di Jepang ini ya. Nah, satu lagi untuk kalian yang mau kerja kayak di pabrik-pabrik itu, menurut saya pabrik ini enak ya. Tidak seperti pertanian. Kalau pertanian kita jos, kerja terus, pepet terus kerja. Kerjanya kerja fisik terus. Kalau pabrik ini nggak terlalu kerja fisik ya. Dia paling packing, nah paling mentok paling packing gitu ya.
fisik agak kurang ya kalau pabrik ya, kecuali kalau pertanian sama konstruksi. Nah itu dua itu main fisik, sama yang satu lagi kayak kerja di kapal gitu, kapal-kapal ikan. Nah itu pasti kerjaan fisik ya. Nah kita kembali lagi ke topik awal ya, pabrik. Nah di sini pabrik di sini kebetulan kurang orang, banyak sekali orang kurang di sini. Orang kebersihan kurang, orang main alat berat kurang. Pokoknya di sini serba kurang, karena di sini gimana ya, orang-orangnya udah pada tua. Biasa kan Jepang kan ini apa, Jepang kan apa, pertumbuhannya menurun terus kan, setiap tahun menurun terus Jepang ini, soalnya krisis. Jepang ini krisis pertumbuhan manusia ya. Jepang kan agak susah sekarang, dia menurun. Makanya orang asing kerja di Jepang ini, menetap di Jepang ini banyak ya. Orang asing kerja menetap ini Indonesia, Thailand, semuanya rata-rata negara Asia Tenggara ke sini ya. Asia Tenggara, Pakistan, India, Bangladesh, Myanmar, semua ke sini ya. Nah jadi itu teman-teman, ini apa, jadi itu salah satu pengalaman ya, pengalaman. Nah untuk sekarang, nah pasti kalian nanya, bang itu lagi ngapain sekarang? Nah sekarang ini lagi selesai kerja. Kita kembali lagi tadi jam 12, kita ulangi lagi ya topik yang awal ya. Tadi jam 12 siang saya itu jam 12 siang, salah, jam 12 malam. Nah jam 12 malam itu kerja dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Tetapi kerjanya kan cuma bersih-bersih sama ini apa, sama loader kan, main loader kan. Nah sampai tebunya habis. Ketika tebunya habis semua dimasukkan, digiling di ini, di mesinnya. Nah itu kita udah selesai, itu kita bersihkan semua alat-alat mesin. Nah udah selesai semua, udah rapi semua, baru kita istirahat. Nah selesainya itu nggak nyampe 8 jam. Kita kerja itu nggak nyampe 8 jam, biasanya cuma 2 jam, biasanya cuma 3 jam, biasanya cuma 4 jam. Jadi kita nih banyak istirahatnya kalau kerja di pabrik ini. Makanya saya bilang tadi, kalau di pabrik kerjanya itu tidak terlalu menggunakan fisik. Nah di pabrik itu kita tuh kerja sambil-sambilan gitu, bisanya kayak sambil main HP bisa, semuanya bisa gitu. Pokoknya setiap waktu nih ada, kalau kerja di pabrik kayak semacam ada waktu luang itu banyak. Nah jadi teman-teman bisa belajar bahasa Jepang, bisa apa, lihat YouTube atau dan lain sebagainya ya. Nah gitu deh saya sampaikan di sini. Pokoknya di sini aman, enak, tenang di sini ya. Orang-orangnya seperti orang Indonesia ya, baik, ramah. Pokoknya oke lah buat kehidupan sehari-hari, oke lah orangnya ya. Nggak kayak orang-orang yang di luar Okinawa ya. Karena Okinawa ini dekat dengan Taiwan kalau nggak salah, dekat dengan Taiwan Okinawa ini ya. Nah itu dia ceritanya. Cukup ya guys ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini sekarang. Oke, see you, goodbye, and gas. Besok lusa kita jumpa lagi. Yos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.